Wisata Selasa 25 Juni 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, silakan untuk dapat UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro meresmikan instalasi dialisis dengan mengangkat tema layanan dialisis yang optimal, aman dan nyaman dengan konsep wisata, berlangsung di RSUD setempat, Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Dan juga instalasi dialisis saat ini gedungnya lebih luas serta sarana dan prasarananya telah ditata sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Metro Dr. Wahdi menuturkan RSUD Jenderal Ahmad Yani merupakan top referral rumah sakit rujukan regional 2 di Provinsi Lampung. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Metro, Bapak Haji Tondi Muammar Gaddafi Nasution. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPRD Kota Metro, Bapak Haji Fahmi Rumah Sakit Umum. Pemerintah Kota Metro konsentrasi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan meresmikan instalasi dialisis RSUD Yani, dikarenakan terjadinya kasus gagal ginjal yang semakin meningkat. Diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat mari kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah selesainya pembangunan instalasi dialisis UPTD yang ada di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini. Harapan kita tentu kita dapat memberikan, karena kebutuhan sangat banyak. Ini adalah rumah sakit rujukan regional 2. Jadi di Lampung ini ada 2 rumah sakit, yang satu punya provinsi, Rumah Sakit Abdul Muluk. Yang kedua adalah rumah sakit tipe B, sama statusnya adalah rujukan regional. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana bebannya berat betul. Kalau pelayanannya Wali baik, Kota Wahdi mengungkapkan, kasus gagal ginjal di Indonesia bukan hanya terjadi pada orang dewasa tetapi saat ini terjadi juga pada anak-anak. Luas-luasnya kepada manajemen rumah sakit. Mau dalam bentuk apa skema pembiayaannya, kita ajak pihak swasta. Kenapa swasta tentunya dalam hal ini dengan skema yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan asas dan kepatutan tentunya. Kalau kita lihat kebutuhannya besar, ya, jadi kita tahu sekarang tidak hanya orang dewasa loh yang butuh cuci darah, anak-anak banyak sekali. Apalagi dengan peningkatan juvenile diabetes mellitus loh, hati-hati loh. Ya, maka kita harus melihat prospek ke depan apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang kita kerjakan. Kalau dokternya begini-begini semua lengkap, maka rumah sakit. Dan saya minta betul-betul teman-teman sejawat utamakan dulu kepentingan masyarakat di pelayanan Rumah Sakit Umum Jenderal, mengutamakan pelayanan primer. Maka ke depan pelayanan primer sudah mampu mendeteksi gejala-gejala yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal, pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Terutama kita mendapati banyak sekali kasus-kasus karena edukasi kita yang kurang pada pilar-pilar pelayanan primer. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, pembiayaannya seberapa jauh pemerintah dengan alokasi anggaran APBD yang notabene tidak besar. Apalagi mandatory spending kita nol bidang kesehatan. Maka pemerintah harus membuat kebijakan mensejahterakan masyarakat. Upayanya apa? Kenapa kita tidak mengajukan ini ke Kementerian Dalam Negeri? Maka revitalisasi Posyandu 156. Kembali lagi apa? Kembali lagi adalah sumber daya manusia, edukasi yang baik. Saya kira nggak ada lembaga teman-teman, ya. Ini rumah sakit pendidikan juga loh. Rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran. Yang notabene besok kita kalau menunggu kebijakan dari Presiden terpilih akan dibangun 360 rumah sakit pendidikan.
Sekarang ada 82 rumah sakit pendidikan utama. Salah satunya kota sedang yang punya adalah Metro. Silakan bapak-bapak lihat. Yang mempunyai rumah sakit pendidikan utama, kita tipe A saja. Siap nggak? Rumah sakit tipe A pelan-pelan boleh sampai nanti di titik Pratama dan seterusnya sampai R. Bahwa pemerintah ini dikuatkan lagi ya, jadi jangan keliru. Dalam TKRS-nya, tata kelola rumah sakit, bahwa pemilik rumah sakit ini adalah pemerintah daerah Kota Metro, mendukung sepenuhnya untuk Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran, sebagai rumah sakit rujukan 2 regional seprovinsi lain. Ayam sama apa minta apa nih? Gimana menurut dia? Kalau nggak makan nanti mau habisin sama Pak Ketua. Ibu Direktur, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Instalasi Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani secara resmi saya nyatakan beroperasional dengan nomor kita. Pemerintah Kota Metro terus berupaya meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat menjaga dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui program Home Care melakukan screening langsung ke bawah untuk mengidentifikasi penyakit hipertensi agar tidak terjadi gagal ginjal. Pemerintah Kota Metro melalui program UHC BPJS mengcover pelayanan kesehatan dan obat untuk masyarakat. RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro tahun 2023 menjadi rumah sakit pengampu KJSU yaitu kanker, jantung, stroke dan urologi. Pertama tentu puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani, rumah sakit tipe regional 2 rujukan. Artinya top referral. Top referral itu pusat rujukan di mana dia selesai harusnya di sini. Kalau kita tidak bisa selesai sini, maka pelayanan akses masyarakat tidak genap namanya. Kalau kita masih merujuk keluar, maka tidak selesai kita. Yang kedua, sebagai catatan, bahwa penyakit yang ada di masyarakat itu terjadi karena pola hidup. Kita lihat kanker, paling banyak kanker payudara. Maka Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2023 sudah menjadi rumah sakit pengampu KJSU namanya. Kanker, jantung, stroke, dan urologi. Hari ini kita bicara tentang hemodialisa, penambahan dari 17 bed menjadi 40 itu penting sekali. Tentu harus di backup dengan baik. Pemerintah Kota Metro tentu konsentrasi dalam pelayanan, karena ini adalah rumah sakit rujukan paling tinggi. Angkanya saat ini dari 17 unit menjadi 40 unit. Itu kenapa? Karena
kasus-kasus gagal ginjal itu semakin meningkat. Sebagai catatan, ya, bahwa kasus-kasus ginjal yang ada di Indonesia tidak saja orang dewasa, tapi anak. Nah, untuk itu tentu juga kalau kita perhatikan 17 itu aja nggak menyukupi, ya, maka ditambahlah 40. Saya kira kalau kita lihat bisa penuh nih. Coba perhatikan. Hanya tentu upaya kita yang paling utama adalah edukasi kepada masyarakat untuk menghindari kasus-kasus seperti ini. Betul ini. Endorfinnya tinggi kan, berpikir selalu positif. Ya. Yang kedua, masuk pola makan yang baik. Ya. Yang ketiga, pola tidur. Yang keempat paling penting, hindarkan obat-obatan. Saya pesankan, tolong ditulis di media. Hindarkan obat-obatan yang tidak jelas asal-usulnya. Harganya mahal. Kita sudah cover kok semua masyarakat lewat BPJS. Kenapa tidak berobat di tempatnya saja? Saya kemarin turun ke bawah di home care kita, orang habis uangnya hanya untuk beli apa? Beli obat-obatan yang tidak direkomendasi. Itu masalahnya. Tanyakan sama dokter, tanyakan sama petugas kesehatan. Nah, yang lain-lain tentu pemerintah Kota Metro dengan home care-nya berusaha untuk melakukan screening juga di bawah, mengidentifikasi masalah-masalah dengan hipertensi supaya tidak terjadi gagal ginjal. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai ruangan ini tidak kuat lagi untuk tidak mampu lagi untuk menerima. Sebagian hampir 100% bed tadi adalah orang metro. Bayangkan saja. Belum yang lain-lain, beberapa rumah sakit. Jadi sejarah berdirinya dialisis di RSUD Ahmad Yani itu 2004, berawal dari 2 mesin hemodialisa, kemudian berkembang terus sampai dengan hari ini yang beroperasional itu ada 15 mesin, cadangan 2 mesin, jadi 17. Nah, ini dalam waktu dekat bertahap akan menambah jadi 40 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku khususnya kepada BPJS Kesehatan. Pastinya kita cek ulang semuanya, kemudian dilihat SDM-nya, kecukupannya. Insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat 40 mesin ini bertahap bisa operasional. Cuci darah ini semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Khususnya Kota Metro kan kita sudah punya UHC. Jadi dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jumlah pasien yang dilakukan cuci darah di RSUD Ahmad Yani jumlahnya 90 orang. Daftar tunggu sudah hampir 100. Jadi harapannya jangan sampai menambah lagi. Tentunya kita seperti yang disampaikan Mas tadi dan Bapak Wali Kota mencegah itu dengan upaya pencegahan promotif preventif bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, memberikan edukasi hal-hal yang tidak boleh dimakan ataupun pola hidupnya seperti itu, sehingga kita bisa pola hidup sehat, edukasi dari khususnya dari dokter subspesialis ginjal hipertensi tadi. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kegiatan peresmian gedung instalasi dialisis dari Bapak Wali Kota meresmikan untuk gedung instalasi dialisis RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang sangat menggembirakan. Hari apa Ibu-ibu ini hari ini? Hari Selasa. Kami hadir menguatkan bersama Pak Wali Kota, Ketua DPR, Ketua Komisi, plus seseorang yang sangat peduli terhadap rumah sakit, pelayanan ke depan, bahwa di sini ada surga. Anda jangan heran, di sini ada surga, ada calon-calon penghuni surga di sini. Mereka akan melayani dengan baik, dengan penuh santun. Karena apa? Di depan pelayanan itu malaikat akan mencatat semua persoalan di rumah sakit ini. Oleh karena itu, saya sepakat hari ini peresmian instalasi dialisis ini untuk menjadi penguatan bahwa rumah sakit Ahmad Yani memang sudah sangat siap menghadapi resiko ke depan. Terima kasih. Time 7 TV Kota Metro melaporkan.